Yang saya pahami majelis dari pertanyaan saudara penasihat hukum ada dua. Pertama terkait dengan alasan atau motif, dan yang kedua adalah tentang apa penjelasan bahwa ada seseorang yang disebut sebagai pelaku pidana namun kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi pidana tersebut. Yang pertama terkait dengan motif atau alasan. Kalau ditanyakan ke saya tentang kasus Cirebon sebagaimana saudara penasihat hukum tadi sebutkan, harus saya katakan saya tidak tahu motifnya apa, alasannya apa. Tetapi kalau ditanyakan secara umum apa gerangan motif yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan, secara umum ada dua motif dari sudut pandang psikologi forensik. Pertama, motif emosional, amarah, dendam, sakit hati, cemburu, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu yang melatar belakangi seseorang kemudian melakukan tindak pidana. Atau motif yang kedua yaitu motif instrumental. Motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati yang serba negatif sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi motif instrumental adalah bagaimana seseorang mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu dari tindak kejahatan yang dilakukan. Misalnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan supremasi tertentu, ataupun motif-motif yang sekali lagi tidak berkaitan dengan suasana hati si pelaku. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Jadi ringkasnya ada dua kemungkinan motif, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa seorang pelaku kejahatan justru kembali ke lokasi di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut? Saya izin bertanya dulu. Ini pelaku yang dimaksud oleh saudara penasihat hukum orang waras atau tidak? Saat ini waras, tidak dikatakan gila. Ya. Karena kalau kita asumsikan bahwa pelaku pidana adalah orang yang waras, maka berlaku dua misi pada diri yang bersangkutan. Jadi majelis setiap kali seseorang melakukan aksi pidana, aksi kejahatan misalnya, ada dua misi yang harus dia capai. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi kalau visinya adalah membuat target atau sasaran meninggal dunia, maka misi yang akan dia lancarkan adalah dia melakukan segala macam upaya untuk memastikan sasaran kehilangan nyawa. Dia kumpulkan peralatan, dia pilih waktu dan seterusnya dalam rangka sekali lagi memastikan bahwa visinya bisa terrealisasi, yaitu menghilangkan nyawa target atau nyawa sasaran. Itu misi pertama. Misi yang kedua adalah bagaimana pelaku menghindari proses hukum, menghindari pertanggungjawaban pidana, menghindari di penjara dalam bahasa sederhananya. Caranya bagaimana? Justru bagaimana kemudian si pelaku ini melakukan kalkulasi terhadap resiko, termasuk dengan menjauhkan dirinya dari lokasi di mana kemungkinan dia akan bisa diidentifikasi oleh penegak hukum. Dengan adanya misi kedua semacam itu, maka sekali lagi kalau kita asumsikan pelaku adalah orang yang waras, hitung-hitungan di atas kertas, kelaziman atau normalnya adalah pelaku tidak akan kembali ke TKP atau tempat di mana dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Jadi kalau kemudian ada seorang pelaku kejahatan yang kembali ke lokasi kejahatan di mana dia melakukan itu, maka ya sudah barang tentu perlu diperiksa secara spesifik ya untuk memastikan apa gerangan yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan semacam itu. Termasuk kemungkinan adakah proses berpikir yang di luar kelaziman, di luar kewarasan, di luar kewajaran perilaku kejahatan pada umumnya.